Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha, NIM 221389 dari RA3 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Anandra MM. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama, manajemen operasional dalam bisnis internasional. Yang kedua, teori perdagangan dalam bisnis internasional. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Manajemen operasional dalam bisnis internasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan operasional untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien dalam lingkungan global. Perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen operasional internasional adalah rangkaian keputusan dan rencana yang diambil perusahaan untuk memperluas kegiatan bisnisnya secara efektif di luar negeri. Manajemen operasional internasional bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan kehadiran perusahaan secara internasional. Perdagangan bisnis internasional terhadap manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan tulang punggung perusahaan yang sukses karena dapat memastikan roda produksi berputar dengan lancar dan efisien. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batas mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Nah, alasan perusahaan menjadi operasional. Alasan utama perusahaan menjadi operasional adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperoleh laba. Operasional perusahaan adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk menjalankan bisnis seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Perusahaan melakukan operasional untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Operasional bisnis adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan setiap hari untuk memperoleh laba dan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya tantangan strategi operasional dalam lingkungan bisnis internasional. Tantangan dalam strategi operasional bisnis internasional dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu perbedaan budaya. Perusahaan perlu memahami dan menghormati budaya lokal, termasuk norma-norma sosial, nilai-nilai, dan etika bisnis. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda. Terkait pandangan, investasi, dan bisnis, perusahaan harus mengetahui semua persyaratan, perizinan, pajak, dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Ciri-ciri utama perusahaan yang beroperasional secara internasional. Ciri-ciri perusahaan yang beroperasional secara internasional atau perusahaan internasional antara lain, yang pertama itu wilayah pemasaran, yang kedua strategi pemasaran, yang ketiga standarisasi global, yang keempat adaptasi dan responsivitas, dan yang kelima sumber global, dan yang keenam analisis strategi. Strategi dalam manajemen operasional internasional. Salah satu strategi kunci dalam operasional internasional adalah global searching, di mana perusahaan mencari sumber bahan baku dan komponen dari berbagai negara dengan memanfaatkan pemasok dari negara dengan biaya produksi yang lebih rendah. Perusahaan dapat menekan biaya secara signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi operasi adalah suatu visi, fungsi operasi yang memberikan arahan dan pendorong, keseluruhan dan pengambilan keputusan.
Terdapat beberapa alasan yang mendasari perusahaan untuk menjadi global, yaitu mengurangi biaya, memperbaiki rantai pasokan, menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik, memahami pasar, belajar untuk memperbaiki operasi, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Materi yang kedua, teori perdagangan dalam bisnis internasional. Teori perdagangan internasional berfokus pada penjelasan mengapa negara melakukan perdagangan dengan negara lain, apa yang diperdagangkan, dan bagaimana negara saling menguntungkan dari perdagangan tersebut. Tujuan utamanya adalah memahami dasar-dasar mengapa dan bagaimana perdagangan internasional terjadi serta dampaknya terhadap ekonomi negara yang terlibat. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif yang pertama kali diperkenalkan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi suatu barang, negara tersebut tetap dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki biaya peluang terendah. Konsep ini mendorong negara untuk fokus pada barang yang mereka dapat produksi lebih efisien dibandingkan negara lain. Teori siklus hidup produk. Teori ini yang dikemukakan oleh Raymond Vernon menyatakan bahwa suatu produk akan memulai siklus hidup yang melibatkan tahap pengembangan, pertumbuhan, kedewasaan, dan kemunduran. Pada tahap awal, produk biasanya diproduksi dan dijual di pasar domestik. Namun, seiring berjalannya waktu, negara akan memulai mengekspor produk tersebut ke negara lain yang memiliki pemerintahan lebih tinggi. Kemudian, teori negara baru. Teori negara baru menekankan bahwa perdagangan internasional tidak hanya didorong oleh perbedaan biaya produksi, tetapi juga oleh pengaruh industri dan teknologi. Negara dengan industri yang berkembang pesat, khususnya di bidang teknologi dan manufaktur, dapat memperoleh keuntungan melalui inovasi dan produksi barang-barang dengan nilai tambah tinggi. Negara-negara ini akan mengekspor barang teknologi tinggi dan produk industri yang kompleks. Kesimpulannya, teori-teori perdagangan internasional membantu kita memahami alasan, manfaat, serta tantangan perdagangan antara negara. Setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda tetapi saling melengkapi, membantu pemerintah dan perusahaan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam perdagangan global.